seksual itu kayak bener-bener di labrak aja gitu. Nyata adanya di sekitar kita. Kan kita kadang suka disalahin pakaian kita, Nyalahin pakaiannya segala macemnya. misalnya hukuman yang dikasih itu udah setimpal, menurutku kayaknya nggak akan sebanyak itu deh. Halo teman-teman, aku Keisha. Aku Naya. Ini adalah perwakilan dari kelompok 10 MKDUA Kewarganegaraan. Nah, hari ini kita mau tanya-tanya ke mahasiswa di sini seputar pelecehan seksual. Yuk kita ikutin sejauh mana sih pemahaman mereka tentang topik pelecehan seksual. Yuk. Halo Kak, selamat siang. Aku Keisha Syafatu Zahra dari MKDUA. Aku izin wawancara kakak sedikit, boleh? Boleh. Sebelumnya boleh tolong perkenalkan diri kakak dulu. Oke, jadi aku Amanda Fatriska Gautama dari Gama 2023. Aku Aisyah Kaila, aku dari kelas MKDUB Fakultas Kedokteran dan sekarang semester 2. Pelecehan seksual ya, pelecehan seksual tuh tindakan-tindakan yang secara seksual dilakukan dan penerimanya tuh nggak mau. Sebuah perilaku yang buruk ya, berbau seksual dan itu tuh tanpa konsen atau tanpa persetujuan orang lain, dan itu merugikan, bersifat merugikan. Bentuk-bentuk pelecehan seksual tuh gimana sih, dan boleh kakak jelasin dikit? Kalau bentuk-bentuk pelecehan seksual itu kan, kalau yang kita tahu kan pelecehan seksual kan bisa secara verbal dan non verbal. Kalau misalkan mungkin yang verbal dulu ya. Yang verbal tuh kalau kita sebagai cewek mungkin sering di catcalling, itu juga kan termasuk pelecehan seksual. Kalau misalkan kalau yang secara fisik, kalau yang secara fisik tuh mungkin ya yang udah sampai ke rape gitu-gitu. Jadi aku tahu beberapa jenis pelecehan seksual. Itu ada pelecehan verbal, non verbal, ada juga fisik. Nah itu yang aku tahu sih. Iya. Menurut kakak kenapa itu bisa digolongkan sebagai pelecehan seksual? Karena ya itu berbau seksual dan itu juga mengganggu orang lain. Itu kenapa itu bisa dikategoriin. Buat aku sebetulnya nggak mengejutkan ya, dimana negara kita sendiri Indonesia itu belum se-aware itu sama pelecehan seksual. Jadi sebetulnya mendengar angka itu nggak terlalu kaget ya. Kalau aku sebagai perempuan sendiri ngerasa nggak aman ya, cuman prihatin juga kok bisa sebanyak itu gitu. Mungkin emang didikan dari kecil juga harus penting ya, biar mungkin generasi ke depannya perempuan tidak mendapatkan perlakuan seperti itu lagi. Benar, semoga angkanya bisa turun bisa ya, lebih Kak. turun ya. Jujurnya kalau aku sendiri di lingkungan kasus tuh sebenarnya aman-aman aja ya kalau aku sendiri. Di kampus aku ngerasa aman-aman aja sih. Soalnya kan lingkungan kampus kita juga bukan yang kayak isinya gangster gitu-gitu kan. Karena menurut aku orang-orang di sini di kampus ya terutama itu kayaknya udah banyak yang aware gitu sama pelecehan seksual. Jadi mereka juga bertindak lebih hati-hati satu sama lain. Kalau di kampus lingkungan pendidikan juga kan. Jadi kayak aku sejauh ini merasa aman, dan sejauh yang aku tahu di kampus aku sendiri itu belum ada hal-hal yang aneh-aneh gitu terjadi. Katakan cukup baik. Tadi kalau dari data aja tadi masih tinggi ya. Kalau mungkin belum cukup baik ya. Kalau boleh jujur belum ya. Itu masih tinggi angka pelecehan seksualnya. Jadi mungkin belum berhasil, dan mungkin di masa depan sosialisasi kayak gitu mengenai pelecehan seksual itu mungkin bisa lebih ditingkatin lagi. Belum ada sosialisasinya sendiri. Jadi menurut aku sih masih kurang ya. Masih kurang ya, Kak? Aku ada dua langkah ya, ada langkah preventif sama represifnya. Kalau preventifnya itu kan berarti mencegah, jadi bisa dilakuin seperti sosialisasi gitu, sosialisasi edukasi kepada mahasiswa ataupun mungkin dosen juga. Terus untuk represifnya itu adalah menegakkan hukum seberat-beratnya biar pelaku ini jerak gitu. Biar nggak mengulangi lagi ya, Kak? Biar nggak mengulangi lagi dan bahkan tidak melakukan. Untuk mencegah pelecehan seksual ya, sebenarnya agak sulit ya kalau misalkan badan besar itu untuk langsung bisa merubah semuanya gitu. Tapi mungkin yang paling dasar itu sosialisasi itu sih. Soalnya kalau masalah pelecehan seksual itu kan hubungannya tuh sama mindset kan. Biasa orang-orang yang sebagai pelaku pelecehan seksual itu kan mindsetnya sendiri nih yang bermasalah. Mungkin ya kalau dari kampus sendiri mungkin bisa melakukan sosialisasi gitu. Sosialisasinya bukan hanya di lingkungan doang, tapi ke masyarakat juga, dan mungkin yang paling penting mungkin bisa juga dari masih sekolah dasar atau masih taman kanak-kanak emang udah harus ditanamkan gitu.
Menurut aku belum sih ya. Belum ya? Mungkin berdasarkan dengan undang-undang kita, undang-undang negara kita, mungkin udah tegas. Kayaknya kalau misalnya hukuman yang dikasih itu udah setimpal, menurutku kayaknya nggak akan sebanyak itu deh, karena orang-orang udah tahu dong efek jeraknya. Juga cuman yang jadi masalah itu kebanyakan orang yang mempunyai kekuasaan, dia tuh bisa make it their way untuk keluar dari sanksi tersebut. Dan mungkin itu yang kayak justice masih kurang ini ya, kurang tepat. Kasus pelecehan seksual ini tuh selalu korban yang disalahkan, bahkan ada stigma bahwa korban itu juga ikut menikmati. Nah, tanggapan kakak terhadap teori atau stigma victim blaming ini gimana? Itu beneran unacceptable ya. Nyata adanya di sekitar kita, bahkan orang-orang sekitar kita pun kadang masih ada yang kayak gitu ya. Kayak contohnya yang kita sering banget dengar catcalling, itu kan kita kadang suka disalahin pakaian kita, Nyalahin pakaiannya segala macamnya. Sebenarnya itu kayak ya enggak lah, kalau misalkan pelecehan seksual pokoknya sepenuhnya itu salah pelakunya. Masalahnya itu di mindset mereka, dan itu gimana caranya kita membuat kegiatan yang bisa mengubah mindset mereka itu. Jadi kalau aku belum kepikiran ya mungkin apa yang bisa merubah mindset orang-orang yang melakukan pelecehan seksual tersebut, cuman mungkin balik lagi ke sosialisasi. Dan mungkin ya kita sebagai anak-anak apa sih, maksudnya kayak di lingkungan mahasiswa ini, kalau ada yang melakukan pelecehan seksual itu kayak bener-bener dilabrak aja gitu, kayak kayak diomongin secara gamblang, ini tuh nggak baik gitu, jangan malah dinormalisasikan. Intinya kalau misalkan ada teman terdekat atau apa atau di lingkungan ini, ya langsung aja diomongin atau enggak dituntut ke jenjang yang lebih serius, karena itu kan kalau masalah pelecehan seksual itu bisa juga dilaporin. Buat aku sih sosialisasi, ngasih tahu efek jeraknya ke mahasiswa apa ya. Kayak misalnya mungkin kalau misalnya berat banget ini mereka bisa di DO, itu kan merugikan banget kan. Nah, itu aja sih. Oke, terima kasih Kak udah mau ditanya-tanya nih. Makasih ya Kak udah berpartisipasi dalam wawancara sosial eksperimen kali ini. Kasus pelecehan seksual masih sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Maka dari itu, untuk mencegah dari kasus pelecehan seksual ini, kita wajib untuk meningkatkan pengetahuan kita terhadap pelecehan seksual, seperti pengertian dari pelecehan seksual, bentuk-bentuk apa saja pelecehan seksual itu, dan bagaimana cara mencegahnya. Banyak faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual. Yang pertama, korban mudah ditaklukkan. Yang kedua, hawa nafsu. Yang ketiga, pelaku memiliki kekuasaan. Yang keempat, sistem patriarki. Yang kelima, ketergantungan dari obat-obat terlarang. Dan yang terakhir yaitu kebiasaan menonton hal-hal yang berbau pornografi. Nah, segitu aja sosial eksperimen kali ini. Semoga kita semua bisa lebih aware terhadap isu-isu pelecehan seksual di sekitar kita dan mencegah naiknya angka kasus-kasus pelecehan seksual di Indonesia. Sampai bertemu di sosial eksperimen selanjutnya. Dadah! Dadah!